Ganti titik koordinat ini. Iya. Jangan lupa tulis persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, di sini kan dia berbentuk parabola. Nah, itu cara. Jadi kita akan membahas kembali tentang fungsi, tapi kali ini kita melihat pada fungsi kuadrat. Jadi kalau berbicara fungsi kuadrat, bentuk umumnya itu, jadi bentuk umum fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ya toh? Atau ya intinya ada untuk variabel pangkatnya 2 ya. Nah, itu juga merupakan bentuk kuadrat ya. Nah, untuk bentuk umum fungsi kuadrat ini saya bisa tulis seperti ini juga. Ini fx, dia akan setara dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini setara ya, dia setara. Jadi sebentar kita akan membuat grafik dari fungsi kuadrat dan akan melihat sumbu simetrisnya serta titik baliknya. Karena kalau berbicara fungsi kuadrat, sebentar grafiknya itu berupa grafik parabola, oke, atau parabol. Nah, dan grafik parabola itu dia memiliki sumbu simetris bahkan titik balik, oke. Nah, untuk menggambarkan suatu fungsi kuadrat dalam grafik, kamu harus mengetahui nilai X dan nilai Y. Harus mengetahui nilai X dan nilai Y. Nah, kalau untuk nilai X itu kita akan mengambil sembarang nilai X. Nah, kita punya batasan ya, kita membatasi nilai X. Nah, jadi kita ambil sembarang, tapi kita harus membatasi nilai X. Nah, untuk nilai Y merupakan dampak dari pengambilan nilai X. Nah, nilai X ini akan dimasukkan ke dalam fungsi dan akan menghasilkan suatu nilai Y. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai X dan Y, otomatis kita sudah mendapatkan yang namanya pasangan terurut. Pasangan terurut ini akan menjadi suatu titik koordinat, dan titik koordinat ini digunakan untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Oke. Jadi kita akan mengambil, jadi ini X, ini Y, pasangan terurut X, Y. Nah, X ini atau dalam bahasa fungsinya itu saya sebut sebagai domain. Ya, sebut sebagai domain atau daerah asal. Sedangkan Y ini saya sebut dia sebagai range atau hasil dari pengambilan domain ini. Nah, kalau untuk yang domain atau X ini, nah, kita akan mengambil sembarang nilainya, iya toh? Nah, kita bisa ambil nilai X itu dalam bilangan real ya, dalam bilangan real. Jadi X kita akan mengambil kurang dari sama dengan tak hingga sampai dengan lebih dari minta hingga. Artinya untuk nilai X itu bergerak dari minta hingga sampai plus tak hingga, tapi harus ada batasannya. Ambil sembarang nilai di X, tapi harus ada batasannya. Contoh, saya mengambil nilai X itu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, itu batasannya dari min 2 sampai 2. Ya toh? Nah, nanti pengambilan itu dia akan berdampak pada nilai Y. Nah, kalau sudah dapat nilai Y, X dan Y akan menghasilkan suatu pasangan terurut X, Y. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Contohnya saya ambil contoh yang paling sederhana. Ya, contoh yang paling sederhana, misal gambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, jadi kamu harus tahu gambarkan dulu ya, baru kita lihat sumbu simetris dan titik baliknya.
Nah, kalau fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1, ya tinggal kamu ubahkan fx ini menjadi y karena setara. Y sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, ya. Dari sini baru kamu gambarkan tabel x, y, x, y. Oke, ini X berperan sebagai domain atau daerah asal, sedangkan Y berperan sebagai range atau daerah hasil. Nah, di sini saya punya batas, saya akan batasi nilai X. Saya ambil sembarang nilai X, tapi saya batasi dia. Nilai X itu kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan min 2. Ya, berarti nilai X bergerak dari min 2 sampai 2. Berarti min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Berarti min 2 nilai X, min 1, 0, 1, dan 2. Oke, jadi nilai X ini ambil sembarang ya, tapi harus batasi. Gitu, harus batasi. Nah, sekarang pengambilan nilai X-nya min 2. Berarti min 2 ini kamu masukkan ke fungsi. Nah, nanti akan menghasilkan nilai Y. Berarti Y saat saya mengambil nilai X min 2, berarti Y sama dengan, berarti yang X ini berubah menjadi min 2. Berarti min 2, berarti kamu ubah jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nilai X ini kamu ubah menjadi min 2. Oke. Nah, berarti Y sama dengan min 2 pangkat 2 tambah 1, yaitu hanya ubah X menjadi min 2. Pangkat 2-nya tetap, tambah 1-nya tetap. Berarti Y sama dengan min 2 pangkat 2, 4, tambah 1, sama dengan 4 tambah 1, 5. Oh, berarti Y-nya sama dengan 5. Berarti Y di sini 5 ya. Nah, jadi saat saya mengambil nilai X-nya min 2, berarti dapat nilai Y-nya 5. Berarti di sini tulis 5. Oke. Maka pasangan terurutnya min 2,5. Ya toh, pasangan terurutnya min 2,5. Artinya X-nya min 2, Y-nya 5. Nah, sekarang saat kamu masukkan X-nya min 1, masukkan ke fungsi ya. Ya sama buatnya. Berarti Y sama dengan, ini kan X kuadrat. Berarti X-nya ubah jadi min 1. Berarti min 1 pangkat 2 tambah 1. Min 1 pangkat 2, 1. Tambah 1 sama dengan 2. Jadi saat saya memasukkan X-nya min 1, dapat Y-nya 2. Ya, tulis di sini 2. Nah, pasangan terurutnya berarti min 1,2. Nah, oke. Artinya kamu masukkan X-nya 0, dapat Y-nya berapa. Ya toh? Dan seterusnya begitu sampai 2. Nah, oke, jadi setelah kamu mengisi, jadi kalau saat saya memasukkan X-nya 0, dapat Y-nya 1. Ini dia. Saat saya memasukkan X-nya 1, dapat Y-nya 2. Ini dia. Dan saat saya memasukkan X-nya 2, dapat Y-nya 5. Ini dia. Nah, jadi kita akan dapat pasangan terurutnya di sini. Nah, pasangan terurut ini akan menghasilkan suatu titik koordinat. Nah, titik koordinat ini akan digunakan untuk menggambarkan suatu grafik. Jadi kita gambar grafik dalam diagram Cartesius. Ya toh. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, ini sumbu Y. Oke, jadi kita sudah gambarkan grafik. Nah, dari grafik ini kita gunakan titik koordinat ini, yang pasangan terurut ini, untuk menggambarkan grafiknya. Nah, pertama kita lihat dulu pada min 2,5. Artinya, X-nya min 2, Y-nya 5. Oh, berarti di sini, oh ini min ya. Ini min. Kan sumbu X ke kanan itu positif, sumbu X ke kiri negatif. Sumbu Y ke atas positif, sumbu Y ke bawah negatif. Oke, min 2,5. Min 2,5 berarti X-nya min 2, Y-nya 5. Berarti pertemuannya,
Oke, pertemuannya ya, berarti X min 2, Y-nya 5, pertemuannya di sini. Sedangkan yang kedua min 1,2, berarti X-nya min 1, Y-nya 2, ini pertemuannya di sini ya, pertemuannya. Sedangkan 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1, berarti pertemuannya di sini. Sedangkan 1,2, berarti X-nya 1, Y-nya 2, berarti pertemuannya di sini. Lalu 2,5, berarti X-nya 2, Y-nya 5, pertemuannya di sini. Nah, tinggal kita tarik kurvanya untuk menghubungkan titik-titik ini, titik koordinat ini, ya toh. Nah, jadi kita tarik kurva menghubungkan titik-titik koordinat ini. Iya, jangan lupa tulis persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, di sini kan dia berbentuk parabola. Nah, itu cara untuk menggambarkan grafik ya. Kamu ambil nilai X, sembarang nilai X, tapi batasi nilainya. Ya toh, terserah. Kamu mau batasi sampai berapa itu terserah. Nah, dari pengambilan nilai X, masukkan ke fungsinya. Nah, nanti akan menghasilkan pasangan terurut atau titik koordinat. Nah, ini kamu gunakan untuk menggambar grafik. Oke. Nah, kalau sudah tahu menggambar grafik, tinggal kita penentuan sumbu simetris dan titik balik ya, dan titik balik. Ya, untuk penentuan sumbu simetris itu dengan X sama dengan min B per 2A. Sedangkan titik balik atau koordinat titik baliknya itu dalam pasangan terurut min B per 2A, D per 4A. Minnya ini min D per 4A. Nah, ini diskriminan ya. Masih ingat diskriminan toh? Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini untuk penentuan sumbu simetris dan titik balik. Nah, kalau sumbu simetris kan tinggal kamu masukkan B dan A-nya berapa. Nah, kalau dari soal ini kan B-nya tidak ada. Yang ada itu hanya A dan C. Ya toh? Nah, berarti sumbu simetrisnya itu adalah X-nya itu 0. Oke? Sumbu simetrisnya itu 0 di X. Sudah? Nah, sedangkan kalau titik balik, kamu masukkan saja 0, berapa. Cari diskriminannya dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Tinggal kamu masukkan saja, lihat soal. Fx sama dengan X kuadrat tambah 1. Berarti A-nya 1, B-nya tidak ada atau 0, C-nya 1. Oke? Dia kamu masukkan di sini saja dan akan dapat sumbu simetris dan dapat titik baliknya. Bisa dipahami ya untuk fungsi kuadrat, cara menggambar grafik, serta penentuan sumbu simetris dan titik balik. Nah, ini konsep umumnya, dia berlaku untuk soal-soal seperti fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 itu berlaku ya. Untuk menggambar grafiknya sama saja, sama persis dengan cara yang saya ajarkan. Oke, saya rasa kamu bisa mengerti, bisa pahami apa yang saya jelaskan. Selamat belajar, selamat bekerja.